Oke guys, ini kalau misalkan kalian punya sepeda motor Karisma ataupun Supra 125, terus keluhannya itu sering turun mesin gara-gara sehernya itu sering cepet kenanya ya, padahal oli itu rutin. Nah, penyebabnya itu karena apa ya, kita lihat di bagian sini. Oke, di sini ada bongkaran mesin Karisma ya. Ini saya akan memberikan informasi untuk di sistem pelumasannya. Ya, kalau misalkan motor kalian itu bermasalah di bagian sehernya itu sering gonta-ganti terus, padahal oli mesin itu tidak pernah telat ataupun sering ganti ya, ataupun rutin ganti oli mesin. Tapi kok kenapa pada bagian seher sama bloknya itu cepat baret dan cepat ngebul? Itu diakibatkan karena pada bagian saluran sistem pelumasannya itu tidak baik ya. Nah, di sini itu sebenarnya ada yang namanya pompa oli ya. Karena di sini saya akan menunjukkan kemana saja saluran oli mesin yang dari bak kalter ya, dari kalter sini oli kan paling hanya tingginya itu segini ya, paling hanya tinggi segini untuk oli mesin. Nah, bagaimana agar oli itu bisa dibagikan ke komponen-komponen seperti di bagian noken as yang ada di bagian atas ini ya, terus ke bagian stang seher sama di bagian piston ya. Nah, di sini untuk oli itu dibagi menjadi beberapa yang namanya komponen ya. Contohnya misalkan tadi yang saya katakan penyebab seher cepat baret dan cepat gonta-ganti ataupun sering turun mesin gara-gara sehernya baret itu diakibatkan karena adanya jalur oli mesin yang ditujukan menuju ke bagian piston itu tersumbat ya. Nah, di bagian sini itu ada lubang kecil seperti ini ya. Ini itu adalah sebagai lubang untuk memberikan pelumasan di bagian piston ya. Piston kan ada di sini ya. Nah, ini lubang ini itu yang dinamakan dengan oil jet ya. Jadi olinya itu akan nyembur karena adanya tekanan oli dari pompa oli ya. Kalau misalkan kalian tadi karena sering gonta-ganti seher ataupun gonta-ganti piston ya, pistonnya sempat baret, berarti kemungkinan dari bagian ininya yang tersumbat. Nah, lubang ini itu terhubung di bagian mana? Nah, terhubungnya itu di bagian sini guys. Aduh, ini ya, ini ada lubang yang terhubung dengan di bagian pompa oli. Jadi pompa oli akan menghisap dari bawah sini, dari kalter ya, dihisap, nanti akan disalurkan menuju ke bagian lubang yang ada di sini ya. Nanti kita coba tes ya. Kita tes dengan menggunakan oli mesin. Ini oli mesinnya ya. Ini oli mesin baru ya. Saya kasih wadah seperti ini. Kita tes seperti ini ya. Kita semprotkan di bagian depan. Coba keluar atau tidak. Nah, keluar ya. Ini ya. Ini keluar. Berarti menandakan untuk lubang di bagian oil jet ini masih berfungsi dengan baik ya. Nah, terus oli disalurkan kemana lagi? Ke bagian ini, menuju ke bagian gearbox ya. Kalau mungkin gearbox kalian cepat rusak, kemungkinan besar terjadi kerusakan ataupun terjadi sumbatan di bagian ini, saluran yang menuju untuk melakukan proses pelumasan di bagian gearbox. Jadi lubang ini itu kan nanti terhubung dengan di sini ya. Ini ke sini terus nyemprot ke bagian gearboxnya ataupun gigi ya. Nah, terus oli kemana lagi? Oli akan disalurkan menuju ke bagian noken as di sini ya. Antara pelatuk, noken as sama katup itu nanti disalurkan oli dari dalam sini ya. Ini nanti akan keluar dari sini. Nah, ini lubang ini terus melewati blok piston sama blok head ya. Nanti baru ke bagian noken asnya.
Nah, terus selanjutnya pelumasan yang menuju ke bagian setang saher. Nah, setang saher kan itu ini. Mana? Ini kan? Ini setang saher. Nah, pelumasannya itu ditujukan dari sini. Lubang yang ada di bagian ini. Ya. Ini ada 2 lubang. Ya. Ini nanti untuk pelumasan di bagian kopling sama ke bagian setang sahernya. Nah, lewatnya dari mana? Dari sini. Ya. Pompa oli akan disalurkan menuju ke bagian sini. Terus ke bagian bak kanan ataupun ke bak kopling. Dari bak kopling naik terus disalurkan ke sini. Masuk. Ya. Nah, masuk di sini nanti digunakan untuk penampungan dulu. Setelah ditampung, dilewatkan dengan adanya kopling ganda, ya. Kopling ganda. Nah, nanti setelah dari kopling ganda disalurkan lagi menuju ke bagian setang sahernya, ya. Jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, lubang yang menuju ke setang saher itu di sini, ya. Dari sini. Ini nanti ditujukan ke 2 komponen, ya. 2 komponen. Dari sini lubang ini ditujukan terus menuju ke bagian ini untuk pelumasan di bagian bosing, ya. Bosing rumah kopling ganda, ya. Terus disalurkan lagi menuju ke bagian setang saher, ya. Jadi sistem pelumasannya itu seperti itu, ya. Barangkali kalian bingung bagaimana kok pelumasannya oli mesinnya itu sering ganti, kenapa kok banyak trouble-nya. Kemungkinan terjadi kerusakan yang demikian, ya, ataupun sumbatan oli yang mungkin terjadi di antara beberapa komponen yang tadi saya jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk klik ikuti.